Halo, welcome back to my channel Sejadah Biru bersama Langit Biru. Kali ini gue mau bikin video opini ya dari background video yang gue tampilkan. Udah tahu jurusnya mau kemana ya. Jadi kita mau fokus dulu sama Partai Nasdem nih, karena belakangan ini memang rame banget setelah dia mengeluarkan statement tentang bakal calon presiden yang bakal mereka usung gitu ya. Jadi setelah kemarin juga Partai Nasdem ini disambangi sama Partai PKS, kali ini mereka juga disambangi sama Partai Demokrat ya, yang diwakili sama AHY ya. Dan menurut gue memang sudah gue duga gitu ya, bahwa koalisi yang mungkin akan dibangun Partai Nasdem ini enggak jauh-jauh dari partai-partai yang dulunya oposisi ya. Yang setahu gue memang yang partai oposisi cuma dua ya, yaitu Partai Demokrat dan Partai PKS, setelah Partai Gerindra akhirnya masuk ke dalam pemerintahan gitu ya. Jadi secara notabene memang hanya dua partai ini yang menjadi oposisi, dan kebetulan Partai Nasdem yang kebetulan dulunya ada di pemerintahan, ternyata setelah isu-isu yang belakangan ini ternyata lebih condong keluar dari zona nyamannya di partai pemerintah ya, pendukung pemerintah gitu ya. Jadi mungkin ini untuk strategi pemilu 2024 ya. Jadi sesuai dugaan gua bahwa mereka akan merangkul Partai Demokrat ya. Karena memang Partai Nasdem ini seperti yang di video gua sebelumnya, kalau mereka memang ingin mengusung nama bakal calon presiden, mereka nggak mungkin sendiri ya teman-teman, karena mereka itu perolehan kursi DPR-nya cuma sekitar 10,3%, sedang PKS sendiri cuman sekitar 8,7. Kalau disatukan suara mereka cuman 19% ya, masih kurang 1% untuk mencapai presidensial threshold ya. Jadi diperlukan partai lain untuk mengusung calon presiden yang kemarin mereka usulkan ya. Ada 3 ya, antara lain adalah Anies Baswedan, Jenderal Andika Pratama, sama Ganjar Pranowo gitu ya. Tapi kalau misalnya sekarang udah jelas nih ya, ada 3 partai yang mendekati, ada 2 partai yang mendekati Nasdem ya. Jadi kalau gue lihat ya, dari 3 nama ini, Anies Baswedan, Andika Pratama, sama Ganjar Pranowo, yang cocok dengan 2 partai ini yaitu Partai Demokrat dan Partai PKS, hanya kemungkinan ada 2 ya. Itu pun yang satu mungkin tengah-tengah ya menurut gua, karena dia ada di kalangan TNI ya. Jadi kemungkinan lebih netral ya, walaupun Andika Pratama sekarang menjabat di pemerintahan maksud gua. Jadi 50-50 lah menurut gua gitu ya. Jadi kemungkinan terbesarnya mereka adalah, kalau mereka jadi berkoalisi ya, pasti lebih memilih Anies Baswedan ketimbang Ganjar Pranowo. Kalau misalnya tiga partai ini ya, karena Demokrat sendiri, kita tahu sendiri kalau Ganjar Pranowo itu kan kadernya PDIP, nggak mungkin Demokrat mau, karena ini bertolak belakang banget. Dan Bu Mega sendiri sudah elit partainya maksud gua dari PDIP sudah membatasi hanya 5 partai yang bakal didekati sama PDIP untuk berkoalisi. Antara lain adalah Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai
Partai Amanat Nasional, Partai P3, sama satu lagi apa? Itu udah ada beritanya tadi, salah satu petinggi Partai PDIP ya, dan ditanya kenapa nggak ngajak Demokrat apalagi PKS gitu. Kalau Demokrat katanya udah pasti berseberangan, dan PKS apalagi gitu ya berseberangan. Jadi dari PDIP sendiri udah membuat benteng itu ya untuk tidak berkoalisi dengan kedua partai ini gitu. Di pernyataan salah satu petinggi PDIP, tadi gue lupa ada beritanya. Jadi memang kesempatan dari Nasdem hanya dua partai ini ya. Ada mungkin PKB yang mungkin masih agak bimbang untuk mau ditarik ke PDIP atau nanti berkoalisi dengan Partai Nasdem, karena kalau memang jadi ya Partai Nasdem, Partai PKS sama Demokrat itu menghasilkan sekitar 19% ditambah Partai Demokrat kalau nggak salah 10% apa 9% gitu ya. Jadi udah melebihi sekitar 28-an ya, 28%, dan melebihi presidensial threshold ya. Jadi itu syarat untuk berkoalisi kayaknya seperti itu ya, harus lebih dari 20%. Karena berkoalisi itu artinya mereka mencalonkan salah satu presiden yang masing-masing partai ini menyetujui gitu. Jadi kalau misalnya Nasdem menyimpulkan ada 3 calon presiden, dan yang paling tinggi kemungkinan adalah Anies Baswedan, yang paling masuk akal bagi gua, karena di situ ada Partai Demokrat dan PKS yang pasti nggak setuju kalau Ganjar Pranowo yang bakal maju. Kalau Andika Pratama mungkin nih ya bisa, tapi mengukur dari elektabilitasnya ya gitu, antara Andika Pratama dan Anies Baswedan, tentu Anies Baswedan jauh mengungguli Andika Pratama gitu. Jadi feeling gue bakal mereka memang ujung-ujungnya pasti menjagokan Anies Baswedan gitu ya. Nah, di seberangnya ya, hari ini AHY bertandang ke markasnya Nasdem gitu ya. Ini petanda apa gitu. Nah, ketika sebuah koalisi udah setuju dengan presiden ya, mendukung salah satu presiden misalnya Anies Baswedan misalnya gitu ya, pasti ketiga partai ini punya gacuannya masing-masing ya untuk disandingkan dengan Anies Baswedan, terutama jadi wakil presiden. Nah, kalau dari 3 partai ini nama-nama yang memang bisa disandingkan dengan Anies Baswedan, kemungkinan besar hanya AHY ya, karena kedua partai dari Nasdem dan Partai PKS itu nggak banyak kader-kadernya yang lumayan punya suara gitu ya, untuk atau mungkin mereka bakal ngambil dari luar, seperti perkiraan gue sebelumnya yang ada mungkin Ridwan Kamil mungkin ya, tanpa partai dia juga bisa masuk ke koalisi ini kemungkinan kalau disetujui. Salah satunya itu, atau mungkin Sandiaga Uno yang gue yakin Gerindra juga masih dalam keadaan menimbang-nimbang lah, mereka bakal menjadi koalisi dengan PDIP atau mereka bikin koalisi lain. Kalau mereka bikin koalisi lain otomatis jadi seru ya, jadi 3 koalisi. Tapi itu pun kalau mereka harus menggait kemungkinan besar seperti Golkar ya, karena suara mereka nggak cukup gitu ya. Tapi nanti kita lihat belakangan, karena kita fokus ke Nasdem dulu nih, karena di seberang sana partai PDIP dan lain-lain kayaknya masih adem ayem aja ya. Hanya partai Nasdem yang udah menyalakan mesin ya, dieselnya gitu ya, mungkin agak harus duluan karena panasnya agak lambat mungkin gitu ya. Kalau partai PDI memang dia udah panas, udah punya
tiket untuk mencalonkan, tapi masih bingung ya siapa yang bakal mereka calonkan, atau mungkin nanti koalisi lain seperti Partai Gerindra dan Golkar mungkin ya mudah-mudahan sih jadi nggak terlalu apa ya besar ya ininya perbedaannya. Kalau misalnya cuma dua koalisi, nanti kalau cuma 28% dari Nasdem, sisanya berarti kan sekitar 70%-an itu bakal dari koalisi dari PDIP. Itu terlalu besar ya, mesin partai bakal tapi itu unik ya nanti ya, bagaimana partai bisa menentukan siapa presidennya, atau kembali lagi pada masyarakat gitu ya. Jadi mesin partai bekerja nggak nih kalau misalnya secara kursi DPR totally dia menang 70%-an ya, tapi nanti kembali lagi ke rakyat. Itu kalau dua koalisi ya. Gue berharap sih kemungkinan ada 3 koalisian, jadi pertarungannya bakal lebih imbang lagi gitu ya. Ya itu tadi gue bilang calon wakil presidennya yang paling kuat kalau dari 3 partai ini bersatu, Nasdem, Demokrat, dan PKS, kemungkinan besar bakal diajukan adalah AHY ya. Kita tahu sendiri AHY juga punya suara yang lumayan juga, dan istilahnya gimana ya, menyatukan lah antara generasi muda dan generasi menengah menurut gue. Dari Partai Demokrat kemungkinan memang mengajukan AHY gitu ya, tapi nggak tahu nih Partai Nasdem dan Partai PKS bakal setuju atau enggak ya gitu ya. Jadi itulah opini gue. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.